PPOPD ahli Madya, sama seperti Ibu Emi Rusmawati, dan beliau ini berada di Inspektorat Pembantu Khusus yang berkaitan dengan pemenuhan nilai MCSP KPK dan Dumas atau aduan masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber kami persilakan, mohon tepuk tangan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya dapat materi yang terakhir nih, tapi nggak ngantuk kan, adik adik semuanya? Saya panggil adik-adik boleh? Atau mungkin ada di antara adik-adik ini ada yang mau masuki usia pensiun? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, artinya saya sah menyebut semua yang ada di sini adalah adik-adik sekalian. Baik. Perkenalkan, nama saya Antonius Kurnian Dewanto. DRH itu artinya dokter hewan. Ya, kok bisa nyasar di sini? Tadi ada dari Ketahanan Pangan, siapa tadi? Angkat tangan. Berapa orang? Tanaman pangan, sorry. Tanaman pangan 1, 2. Wih, banyak ya. Baik, saya dulu berasal dari situ. Saya dulu kepala bidang peternakan dan sekarang dulu mendiagnosa penyakit, sekarang mendiagnosa tipikor. Jadi kurang lebih aja sama, ya kan? Baik. Saya PPUPD ahli Madya. Saya berada di Irban Khusus. PPUPD, ada PPUPD, ada namanya auditor. Apa bedanya? PPUPD itu spesifikasinya ke administrasi, pemeriksa administrasi. Tapi kalau auditor spesifikasinya ke keuangan. Dua-duanya bekerja sama untuk mengungkap kasus tipikor. Nah, apa itu Irban Khusus? Nah, saya kenalkan. Irban Khusus adalah yang menangani hal-hal khusus. Ya pasti dong ya, masalahnya nggak khusus. Hal khusus di sini adalah di situ aduan masyarakat, pelimpahan dari kejaksaan, pelimpahan dari kepolisian, ya. Jadi pelimpahan dari kepolisian, kejaksaan, kita lakukan investigasi, kemudian kita cari di situ ada atau tidaknya kasus korupsi. Terus kita kasih 60 hari untuk mengembalikan kalau memang ada kerugian negara. Kalau 60 hari mereka tidak mengembalikan, kita limpahkan ke kejaksaan. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Itu adalah tugas kami di Irban Khusus. Pemateri sebelumnya itu dari Master Reni. Kenapa dikatakan master itu bukan berarti hebat ya? Master itu masih terus belajar. Master Reni tadi menyampaikan terkait apa itu korupsi dan kemudian apa itu nilai-nilai integritas, dan Master Emi atau kita singkat dengan Mami, Master Emi. Ya, jadi Master Emi menyebutkan tentang dampak dari korupsi. Jadi semua dampak, semua korupsi itu berdampak, termasuk nanti ke kita, ya kan? Baik. Jadi tadi disampaikan ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Sudah jelas tadi kira-kira? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas saya akhiri kalau begitu, ya kan? Jadi supaya lebih jelas lagi, saya akan putarkan film di situ penuh dengan trik-trik korupsi. Nanti kita belajar mana kerugian keuangan negara, mana suap menyuap atau penggelapan jabatan, pemerasan, benturan kepentingan, gratifikasi. Kita belajar ya. Baik, kita mulai putar film, Mas. Tolong. Saya agak redupkan biar agak romantis sedikit ya, seperti di 21. Ya, langsung di filmnya. Aman Pak? Aman ya. Lanjut. Oke. Kita mulai sih Mas ya. Biar nggak lama-lama. Jadi begini Mas. Setelah kami berdua cek, berkasnya cukup aman kok ini. Lengkap kok ini. Ya. Oh ya, perkenalkan. Beliau Pak Bowo, kepala bidang di sini. Bowo Mas. Kalau saya sendiri pakar yo.
Oh ya, mungkin Pak Bowo ada sambutan terlebih dahulu. Enggak usah. Biar cepet urusannya. Oh, Ayo. oke. Sudah paham toh Mas ya? Jadi kan pimpinan sudah sepakat nih. Nah selanjutnya bagaimananya monggo. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Nge. Untuk konsep videonya nanti epic sinematik. Gambar beauty dengan movement-movement yang dramatik Pak. Lalu kita sajikan landscape yang megah dan kita iringi dengan original soundtrack. Kita bikin sendiri Pak. Nah, tuh. Oh, sudah cukup itu Mas. Saya lihat dari bentuknya itu Mas Aryo ya. Udah bagus, mantap. Iya. Feel-nya itu loh. Saya sudah bisa menangkapnya itu loh. Nah, kan itu Mas Karyo. Oh iya. Ayo cepat. Oh gitu. Lanjut. Jadi begini Mas. Kalau di lembaga itu kan selalu ada etikanya. Etika. Apa tuh Pak istilahnya itu Inggrisnya? Institusional fee. Nah, Ya. saya ingatnya itu fee-nya aja. Jadi pokoknya kalau di lembaga itu selalu ada potongannya. Ya fee-nya itu nggak besar, cuma 30%. Standarnya segitu Mas. Ya, gimana? Gimana? Mau ya? Mau lah, deal ya, deal. Con, kok aku curiga ya project iki ya? Kok iki koyok project video sing biyen. Sisa 50.000 kok lho. Oh tapi kan lu Yo, lu akeh tapi delokna. Seket mulai lho. Potongane wis akeh. Sitalah. Menengo. Dan siapa? Mas Nyamuk. Halo, Pak Cir. Halo Mas. Soal pinjaman CV, Cir. 15% ya potongannya. Waduh. Urusan administratif udah. naik juga ternyata ini. Waduh. Saya Mas ya. Ya apa nih Mas Nyamuk 15%? Oke Mas, aman, oke. Loh, Ayo cepet. ngawur iki. Iya, setalah. Aduh, Kak. Ayo saya munggah. Lon, gara-gara kon mang kepotong maneh. Kon ya enak Mas Nyamuk. Lah kak ngomong sih lek masalah potongan. Tak kira saya walat yo ae aku. Jelas makanya lek ono wong ngomongku dirungokno. Ranti janji. Halo Ranti, ada apa Ran? Halo Cir, ini loh cuma mau ngingetin. Jangan lupa ya 5% bagianku. Oh iya, ternyata ini temanku juga minta 5% buat jasa informasi orang dalam. Gak apa-apa kan ya Cir ya? Gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa sih Ran. Makasih ya Cir. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak. Mohon maaf ini ada kegiatan apa ya? Kok bawa kamera segala ini? Oh ini syuting wisata Pak, dari dinas kabupaten. Oh dinas kabupaten, ya. Jadi ini Mas, sebelumnya sesuai dengan aturan yang ada di sini, mewajibkan untuk mengisi ini Mas, daftar hadir terlebih dahulu. Oh ya siap. Nggih. Bentar ya Pak ya. Nggih. Oh, kalau ini maksudnya apa Pak ya? Oh iya, mohon maaf Mas, saya lupa menjelaskan. Jadi untuk syuting ada penarikan biaya administrasi. Ini cuma dari atasan saja Mas, kita cuma menjalankan saja kok. Iya Pak. Gitu, Mas. Wih, kok mahal pak? Kita bayar segitu dapat fasilitas apa? Lah ini fasilitasnya Mas. Pemandangan alam yang indah.
sik duwe kesempatan sedino tok. Padahal wis akeh tak kurangi iki. Alat, kru. Tapi sak pengalaman awak dhewe ya. Iki meneh pasti akeh pejabat-pejabat teko nang lokasi iki. Cari uang jalan. Lah. Subhanallah, ya bagus emang di sini Mas ya. Iya. Saya tadi tuh ya nyari sampai sana loh. Untung ketemu. Saya ini kesini tuh kan mau monitoring sampean syuting gitu, sesuai arahan pimpinan. Ya Pak. Kan jadi sekalian bisa masuk itu loh, di syuting gitu loh, ya. Iya Pak. Iya. Silakan di sana dulu Pak. Iya, wis sampean syuting yang santai wis pokoknya ya. Oh, Oke. Ya. Serahkan kerupuk kan temenan kan teko kan. Mas, foto dulu buat dokumentasi, buat laporan. Ya. Nah itu. Ya. Oh, sik. Selfie sono loh, sono. Selfie. Kena kamera. Yuk, saya resmi dulu ya. 1, 2, 3. Gini. Nah, sekarang kayak bebas. Fotoin kayak bebas. Sono. Kayak bebas. Loh Pak, ini sudah disetting. Nanti bisa disetting lagi toh Mas, bentar aja. Ya. Ini loh. Yuk. 1, 2. Yuk. Oke, dah. Oke, please sampai lanjutin ya. Iya. Ya. Oke Pak. Bapak mau jalan. Jon, kita nono yo. Wong-wong iku lak pengen mlebu film kabeh. Lah terus piye nyiasat ini? Loh, Mas, ini jojo-nya apa ini? Oh tenang aja Bapak, ini namanya CGI. Jadi teknologi baru Mas Joni ya. Jadi syutingnya kita cuma pakai green screen ini nanti Pak. Kita syutingnya di sini, Mas. Di sini. Canggih ya Mas Aryo ya. Kita nggak salah pilih Mas Ojir sama-sama, samen? Joni. Mas Joni. Ya, gitu Pak ya, paham ya. Nanti sebapak-bapak tinggal acting di depan kamera sesuai tema dan briefing tadi. Siap. Oke ya. Secara umum ini udah oke sih Mas. Tapi kok saya munculnya dikit sekali ini gimana? Ini Pak Bowo juga sedikit. Iya, saya kok cuma dikit banget munculnya. Itu ya revisinya ya, bisa kan? Ah, itu cepet itu kalau cuman ganti sat-set gitu bisa ditunggu itu kalau gitu aja, ya? Di situlah. Direvisi. Bisa Pak, tapi agak lama kira-kira ya. Lama. Ya nggak masalah sih kalau lama, ya nggak penting juga sih.
Oh iya Mas, setelah ini satu lagi, proses administrasi pencairan dana. Nah, kalau pengen prosesnya cepat, bisa kami bantu. Gimana? Ya boleh Pak. Terima kasih banyak loh sudah dibantu ini Pak. Tapi ya gitu, ada tambahannya 5%, ya biar cepat. Iya. Intinya itu kan kita biar sama-sama untung gitu loh Mas. Tuh, ya. Ini temen ya kalau duit John. Mas tidak proyekan ro pejabat-pejabat iki ono ae. Saiki sisa piro duwe? John, Hmm. Kikanes mari. Nah, Bagianmu. Ora. nah ini. Wit gedang jajar klopo. Titik edang pokok rata. Nah. Bapakmu. Hah? Halo, Mas Ojir. Halo Pak. Mas, kemarin tuh ya pimpinan tuh seneng loh lihat video sampean, katanya bagus. Terima kasih Pak, terima kasih. Mas, gini loh. Ini kan ada proyek lagi nih dari dinas sebelah. Tapi lewat saya ini. Nah, ini kan anggarannya lebih gede nih, Mas. Pasti Mas Ojir bisa ini. Bisa kan ya? Tapi ya gitu, kayak kemarin lagi sistemnya. Ya apa John? Ayo apa? Halo Mas Ojir. Mas, Enak ya kok. gimana Mas? Mau ya? Mau dong, ya. Gimana? Oke. Tolong dimatikan Mas. Oke. Gimana filmnya? Kira-kira penuh atau tidak penuh korupsi di situ? Penuh. Oke, kalau misalnya penuh berarti banyak dong. Kita kembali ke sini. Apa aja yang tadi terjadi di film tersebut? Hah? Apa coba satu persatu? Pemerasan, perbuatan curang, banyak sekali ya. Jadi yang pertama adalah perbuatan curang. Perbuatan curang itu di mana harusnya dia menggunakan CV miliknya sendiri, bukan? Tetapi dia pinjam. Itu nggak boleh itu. Akhirnya efeknya apa? Dia harus membayar fee, ya kepotong. Kemudian penggelapan jabatan. Nah, di sini adalah fungsi dari Pak Kepala Bidang. Dia meminta fee dalam setiap pekerjaan, potong lagi. Kemudian pemerasan. Kalau misalnya mau kerja, ya harus bayar fee. Kena lagi. Kemudian ada benturan kepentingan, ya kan? Benturan kepentingan di situ, ya itu tadi. Pada saat kamu kalau mau kerja, kamu harus melibatkan saya. Kemudian di sini ada ujung-ujung adalah kerugian keuangan negara. Di sini ada gratifikasi enggak? Tadi bilangnya ada gratifikasi. Bukan, dia kan menjual CV-nya kan, dia pinjam CV. Gratifikasi itu adalah menanam budi. Ya. Siapa namamu? Lupa aku. Ragil. Misalnya saya lihat, Ragil ini nanti ini mau jadi kepala bidang yang pegang proyek besar nih. Mumpung dia masih CPNS. Gil, yuk makan siang Gil. Makan siang. Besok lagi Gil, ini ada oleh-oleh nih waktu dinas luar nih Gil. Suatu saat dia jadi kepala bidang pegang proyek. Gil, kamu gak ingat saya Gil? Tolong dong. Nah,
Kira-kira bisa nggak nolak? Nggak bisa, sungkan. Demikian juga dengan adik-adik sekalian yang masih CPNS, jangan sekali-kali minta jabatan. Ya. Kalau adik-adik nanti minta jabatan, pada saat yang memberi jabatan tersebut minta sesuatu yang nyerempet bahaya, sampean-sampean tidak akan bisa menolak. Ya. Nanti kita, moga-moga kita tidak berada dalam situasi yang sulit, di mana kita seharusnya tahu bahwa itu suatu korupsi atau membahayakan saya, tetapi tidak mampu untuk menolak. Makanya dulu ada iklan, katakan tidak, gitu kan? Pada saat kita berada di lingkungan yang toksik, lingkungan yang korupsi, pada saat kita biasanya mengatakan tidak, kita biasanya akan diapakan? Dikucilkan, dianggap kita sok suci. Tapi percayalah bahwa makanya tadi salah satu nilai integritas itu apa? Berani mengatakan tidak. Percayalah bahwa rezeki itu ada yang mengatur, betul? Rezeki itu kira-kira salah alamat enggak? Enggak. Ya. Jadi pada saat jangan sampai kita takut nanti kemudian saya ditaruh di sandaran. Ada yang tahu sandaran? Jauh atau dekat? Mau di sana? Kalau misalnya suatu saat mengatakan tidak, oke, kamu saya taruh di sandaran, berani ya? Siap ya? Siap, siapa tahu di sana dapat jodoh. Siapa tahu di sana dapat kesempatan untuk punya kebun sawit. Loh, kita nggak tahu kan? Ya kan? Jadi jangan takut untuk mengatakan tidak. Ya, itu pesan saya. Jadi pada prinsipnya adalah kami Paksi Penyuluh Anti Korupsi itu menginginkan adik-adik sekalian yang akan memegang kepemimpinan yang ada di Kutai Barat ini suatu saat 20-30 tahun lagi. Sorry. Soalnya saya pernah di Kutai Barat ya, sorry maaf. Pada saat di Kutai Timur ini adik-adik mampu meluruskan suatu keadaan. Tidak mudah ini. Mungkin sekarang bisa mengatakan, oh saya pasti akan berintegritas. Pada saat mempunyai suatu jabatan. Dikasih kegiatan 10 miliar, pengadaan sapi misalnya. Terus kemudian mas, 10% mas, 10 miliar. 1 miliar, lumayan nih, gajiku berapa tahun ini. Mulai tergoda di situ. Ya kan, mulai tergoda. Ini mulai bergetar nih, biasanya bergetar. Bergetar terus akhirnya ke dengkul ini bergetar juga kan. Mulai bergetar, kemudian pada saat, kemudian oke, dikirim sapi-sapi yang tidak sesuai dengan spek. Harusnya tingginya 105 dikasih yang 97, 95. Bagaimana mas? Gitu kan. Akhirnya oke, enggak apa-apa. Kemudian karena sudah menerima 1 miliar kan, dikirimlah sapinya. Datanglah kami sebagai pemeriksa. Yukur, seret. Gitu kan? Kok cuma 95, speknya 105 ini. Bagaimana? Itu sudah begini tuh. Udah begini, ya kan? Nah, pada saat itu kemudian kami akan mengatakan bahwa harus kembalikan, tetapi uangnya udah habis. 1 miliar kan banyak. Gak bisa mengembalikan, kalang kabut. Akhirnya masuk ke APH, aparat penegak hukum. Itu tidak kita inginkan hal seperti itu. Kalian masih bersih, masih suci, harus punya integritas. Semuanya kita tadi ditanamkan oleh Bapak Pak Dirman, harus berintegritas. Itu mudah diucapkan, tapi kalian harus punya komitmen. Saya akan melakukan itu. Percaya bahwa rezeki ada yang ngatur, lakukan, percayalah bahwa kita hidup ini mempunyai suatu misi yang Tuhan berikan. Batu aja diciptakan Tuhan, dia punya makna, punya manfaat. Apalagi kita yang diciptakan Tuhan ke dunia ini, jangan sampai sia-sia. Kita datang ke dunia ini untuk membantu, bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai menyengsarakan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mami. Dikatakan bahwa resiko-resiko terjadi korupsi, bidang ekonomi, bidang pendidikan, infrastruktur. Contoh nih, pada saat membangun jalan, ya, pada saat membangun jalan kemudian
karena kualitasnya kita korupsi, kemudian lobang. Apa-apa lobang kecil cuma segini tapi dalam. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, anaknya 5 nih, pergi ke pasar, dek jatuh meninggal. Kira-kira itu suatu yang ringan atau enggak hasil korupsi yang kita lakukan itu? Ringan atau berat hasil? Berat. Nah, jadi dampak-dampak seperti itu kita harus pikirkan, ya. Nah, jadi 7 kelompok tindak pidana korupsi ini nanti moga-moga tidak terjadi kepada adik-adik sekalian di kantor. Kalian harus berani mengatakan tidak. Ada 2 prinsip yang harus kalian pegang di dalam PNS. Yang pertama adalah asas keselamatan dan asas manfaat. Ya. Yang pertama kita harus pikirkan adalah asas manfaat dulu. Asas keselamatan dulu, ya kan? Ini kira-kira aman nggak buat saya ini? Memang sih maksudnya bagus ini. Ini banyak bermanfaat bagi orang, tapi saya nggak selamat. Ya, saran saya lebih baik katakan tidak. Karena kita harus mengacu pada aturan yang ada. Jelas ya? Kira-kira bisa? Yakin? Oke, kalau gitu ini sudah ada yang berdiri nih. Kalau sudah ada yang berdiri kita siap. Oh iya. Oke, lanjut. Gimana caranya nih? Gimana Mas Nando ini? Oke. Ya. Nah. Oke. Nah, baik. Jadi saya berharap karena ini waktunya sudah habis, saya betul-betul berharap pada adik-adik sekalian bahwa kalian yang akan mengganti kami yang sudah mau pensiun. Saya sebentar lagi 2 tahun lagi pensiun. Ya kan? Jadi kami berharap adik-adik bisa melanjutkan tongkat estafet yang akan kita berikan. Mungkin ada dari adik-adik sekalian sekarang tidak di inspektorat, tapi suatu saat akan inspektorat. Di inspektorat itu enak loh. Karena apa? Lebih enak memeriksa daripada diperiksa. Betul ya? Ya, itu salah satu alasan saya pindah ke inspektorat. Karena diperiksa itu sangat-sangat tidak enak. Ya, kadang-kadang kita merasa sudah benar, diperiksa itu juga tetap aja kita deg-deg ya. Jadi saya berharap adik-adik juga bisa menjaga integritas. Baik, saya ingin kita meneriakkan agar apa yang kita teriakkan ini sampai ke hati kita. Mari kita berdiri. Oke. Saya akan contohkan ya. Hasil korupsi bukan rezeki. 1 jiwa CPNS berani lawan korupsi. Siap? Kencang ya, kencang supaya masuk sampai hati kita, relung hati kita. Baik, mulai. 1 bukan rezeki. Ya. 1 jiwa CPNS berani lawan korupsi. Lagi lebih keras. Hasil korupsi bukan rezeki. 1 jiwa CPNS berani lawan. Sekali lagi. Hasil korupsi bukan rezeki. 1 jiwa CPNS berani lawan. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, jadi begini adik-adik sekalian, kami tidak hanya berhenti di sini, ya. Kami siap untuk menerima aduan atau pertanyaan-pertanyaan selama adik-adik memegang suatu kegiatan. Misalnya adik-adik nanti bingung, ini bahaya nggak ya, boleh nggak ya, aturannya apa ya, adik-adik bisa datang ke kami. Ya. Jadi di inspektorat ini ada Irban 1, Irban 2, Irban 3, Irban 4, Irban khusus pengaduan. Dinasnya, misalnya contohnya dinas tanaman pangan. Dinas tanaman pangan itu berada di Irban 3. Nanti kalau misalnya ada bingung, datang ke situ untuk konsultasi. Kalau misalnya 1 tahun berjalan, itu namanya konsultasi. Kita bisa minta pendapat. Tetapi kalau sudah lewat 1 tahun anggaran, sudah selesai, itu pemeriksaan. Ya kan? Jadi sebelum itu yang kita buat itu tuh benar atau salah, sebaiknya kita konsultasi. Jangan takut datang ke inspektorat. Saya salah satu yang takut dulu ke inspektorat.
kok masuk lewat aja sawan rasanya. Ya itu yang saya rasakan, ya kan? Sawan rasanya. Tapi setelah saya masuk, oh ternyata enggak. Familiar aja kita nih. Baik-baik seperti Mbak Ajeng, ya kan? Mbak Indri, Mbak Eva, terus siapa sana saya lupa ini karena baru-baru juga ya. Itu semuanya siap untuk mereka juga belajar kok sama seperti adik-adik semuanya. Datang kalau misalnya sungkan tanya kepada yang senior, nanyalah kepada yang junior sesama teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Mungkin kalau mereka tidak bisa menjawab, nanti tanya ke kami. Sehingga sampean tidak sampai masuk jurang. Jelas ya? Ingat loh. Satu lagi, kalau misalnya adik-adik pengen kaya, jangan sekali-sekali mengambil uang dari kegiatan keuangan negara. Kalau kalian pengen kaya, kalian harus punya bisnis sendiri tanpa harus mengganggu pekerjaan sebagai PNS. Ada loh yang kemarin saya periksa, dia mengundurkan diri. Kenapa sih kok hebat betul, sudah 3B lah. Kenapa ngundurkan diri? Rupanya dia punya bisnis yang besar di Samarinda. Nggak apa-apa, bagus, gentle daripada dia nggak masuk kan. Nah untuk itu, karena kenapa seperti itu bisa? Harta kekayaan adik-adik semua itu terpantau oleh KPK, terpantau oleh negara. Beli rumah harus dicatat, beli mobil dicatat, punya utang di bank tercatat. Ya, gaji golongan 3A sekian tahun, ini tahunnya, ini golongannya sekian rupiah. Golongan 3B 12 tahun, jadi terpantau. Jadi kalau tiba-tiba kayaknya melejit pada saat dia pegang suatu kegiatan, pasti akan dipertanyakan, akan dipelototin itu. Siap dipelototin? Siap dipelototin? Lo nggak siap loh. Kalau misalnya nggak siap, nggak bisa jadi PNS. PNS itu siap dipelototin. Karena setiap tahun kita harus melaporkan, khususnya untuk pejabat ya, melaporkan duit kita ke negara. Dan satu lagi terus ya, jangan selingkuh ya. Loh bener ini, karena posisi di dalam Irban khusus kami juga menangani masalah perselingkuhan. Kalau misalnya kalian berselingkuh, kami akan masuk periksa. Siap berselingkuh? Siap berselingkuh. Ya, jangan berselingkuh ya. Satu lagi juga, jangan sampai tidak masuk kerja. Ingat, ada aturan bahwa ini masalah integritas ya. 10 hari berturut-turut adik-adik tidak masuk out dari PNS. Atau 25 hari secara kumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa keterangan jelas, out. Siap? Out? Tidak. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini masuk dalam hati. Karena waktu bekerja kalian masih 30 tahun ke atas. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Tepuk tangannya dulu teman-teman sekalian. Bareng Pak sama-sama. Enak ya pembawaannya ya. Cerita filmnya sangat kaya dengan materi. Bapak juga menjelaskan dengan sangat flow-nya gitu enak banget gitu. Dan memang betul apa yang Bapak bilang, kalau mau kaya emang jangan jadi PNS, harus punya sampingan. Nah, oke. Jadi setelah materi ini mungkin kita buka sesi pertanyaan, 2 penanya. Bisa? Oke, udah ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan saya Iqbal Pak dari Dinas Perkim. Mungkin langsung saja pertanyaan saya, jika semisal nanti kami ini mungkin ada di situasi ya kayak ngikuti, ini agak berkaitan sama video tadi Pak. Tadi di video itu disebutkan kayak kami ini hanya mengikuti perintah atasan. Nah semisal nanti kami ada di suatu kondisi di mana sebenarnya kita tahu hal ini salah, tetapi karena ini yang memerintah kita adalah atasan kita sendiri, sedangkan di posisi kita sendiri itu sudah sebenarnya punya nilai integritas
gimana cara kita untuk bersikap gitu Pak. Kayak ketika kita melakukan kita tahu ini salah, tapi di satu sisi juga kita agak segan atau sungkan gitu untuk menolak perintah dari atasan gitu Pak. Ya, mohon arahannya. Baik, terima kasih. Perkim itu kegiatannya luar biasa. PU Perkim miliaran. Dan bisa juga suatu saat sampean bisa pegang sampai sekian puluh miliar sendirian. Ya. Jadi situasinya memang rawan di situ. Jadi misalnya, jadi di dalam suatu pemeriksaan kita akan urut nih. Misalnya ada masalah pengadaan meja. Pengadaan meja ini kita akan cek mejanya, kita sesuaikan dengan spek. Oh, tingginya, kayunya dari apa, ketebalannya berapa. Oke, sesuai. Harganya kita sesuai. Nah, kemudian bisa terjadi markup ini. Siapa ini yang bertanggung jawab ini? Yang bertanggung jawab di situ adalah yang punya tanda tangan. Gampangannya gitu ya. Oh, di situ ada PPK-nya, ya, pejabat pembuat komitmen. Oh, kemudian di situ ada KPA. Oh, di situ ada PA. Nah, KPA dengan PA ini sebenarnya sudah tidak akan ada koneksi di sini. Artinya misalnya ini ada masalah kegiatan yang menjurus kepada kerugian negara, itu sebenarnya yang diarahkan adalah PPK sama panitia pengadaannya. Itu kena. KPA, kepala dinas ini bisa kena jikalau ada aliran dana. Ya. Demikian juga dengan sampean. Saya tidak ada tanda tangan Pak di situ. Tapi si kontraktor ini pada saat diperiksa, saya sudah ngasih 25 juta ke siapa? Siapa nama? Apa? Iqbal. Ke siapa? Iqbal. Ada buktinya? Ini. Kena. Ya. Jadi meskipun di situ nggak ada tanda tangan, tetapi Iqbal itu menerima aliran dana, kena. Dan kontraktor itu tidak bodoh-bodohnya pada saat ngasih itu dia punya bukti. Suatu saat saya kena, saya tidak sendirian. Enak betul kamu Iqbal, saya yang masuk penjara, kamu enggak, kamu terima duitku. Nih buktinya Pak, jaksa. Nah, jadi apa yang harus dilakukan pada saat kondisi seperti itu? Ya harus berani mengatakan, makanya di sini nilai integritas. Berani mengatakan tidak, masa depan saya masih panjang. Ingat bahwasanya jikalau seorang masuk dalam penjara, itu bukan sampean tok yang kena, anak dan istri. Semuanya, nanti anaknya itu, bapakmu dia penjara ya korupsi ya. Bahkan ada teman saya, kenalan saya pada saat di penjara, anaknya diungsikan ke Jawa. Karena takutnya dibully sama teman-temannya. Bahkan ada salah satu teman saya dulu, pada saat ini baru diproses ini, baru di kejaksaan diproses, itu dia jalan di depan rumahnya tetangganya, kan waktu itu masih koran ya, dia suaminya bilang sama istrinya, itu loh yang di dalam koran tuh itu orangnya, dilihat gitu. Artinya apa? Pengadilan sosial tuh jauh lebih kejam, ya. Itu pada saat di penjara, ini supaya ya. Pada saat saya mengunjungi teman saya di penjara, itu orangnya udah sepuh, udah mau pensiun. Mau ketemu siapa? Pak Budi Pak. Oke, pakai mic itu. Budi, sini kamu. Itu yang nyuruh itu yang muda-muda itu, sipir-sipir muda ular dia. Saya lihat, kasihannya. Ya, apa kamu seperti itu? Enggak kan? Jadi yang penting kamu nggak nerima, ya, nggak nerima. Nah, kalau bisa kamu nolak, Pak, mohon maaf Pak, ini kelihatannya salah Pak. Bagaimanapun atasan itu juga mikir, Iqbal tahu ini salah nih, bahaya nih, sandaran aja deh, sandaran deh sekarang. Ya, nggak, artinya kita harus berani, berisiko, percaya bahwa Tuhan itu beserta Iqbal. Rezeki tidak akan, tapi penting selamat sampai pensiun. Jelas ya, memang tidak mudah ini. Apalagi kalau kamu minta jabatan, susah lagi Pak, Pak, ini bisa nggak saya naik jabatan? Saya sudah cukup ini jabatan saya dan sebagainya. Saya punya kemampuan. Oh iya, oke, mentereng apa? Suatu saat, Bal, tolong Bal, tidak lanjut ini Bal. Waduh,
salah bayarkan, aduh gimana nih, sungkan nih. Lebih susah, supaya tidak sungkan jangan minta jabatan. Ya, jelas ya. Berani kan mengatakan tidak kan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Siapa nama lupa aku? Alif, ya Alif, silakan Alif. Baik Pak, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf untuk mengambil waktu istirahat teman-teman untuk bisa lebih pulang cepat. Pertanyaan saya mungkin kayak merangkum seluruh pertanyaan Pak. Mungkin lebih ke teknis. Ya. Bagaimana tindak lanjut kita apabila kita bisa melihat satu ada tindak pidana korupsi, atau kita diajak tadi ada tekanan dari atasan. Apakah kita bisa melakukan whistleblowing ke inspektorat atau bagaimana gitu? Karena itu kan mungkin salah satu langkah melindungi diri sendiri Pak ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tindak lanjut yang kita bisa lakukan selain kita bilang tidak tadi gitu. Terima kasih Pak. Ya baik. Tahu nggak whistleblowing? Ngomong nih, Pak. Ngomong di inspektorat, Pak. Bosku korupsi Pak. Gitu. Ya kan? Jadi itu bisa dilakukan. Itu langkah terakhir jika memang sudah keterlaluan banget dan membahayakan banyak orang di situ. Ya, lakukan karena kalau mau lapor ke kami ya, Irsus ya. Karena di Irsus ini adalah menerima pengaduan masyarakat Dumas, termasuk misalnya Pak saya mau lapor Pak, kenapa? Suasana jadi nggak nyaman Pak, kenapa? Atasan saya selingkuh Pak dengan bawahannya. Nah, itu juga bisa ya. Tapi kalau misalnya masalah korupsi ya, masalah korupsi itu selesaikan internal dulu ya. Selesaikan internal dulu, sampaikan kepada atasan, Pak mohon maaf ini menyalahi aturan, mohon maaf saya tidak berani Pak. Tapi kalau sudah keterlaluan ya enggak apa-apa, sampaikan ke kami. Kami bukan langsung menindak, kami pasti akan melakukan pembinaan. Pak, ini masih tahun berjalan nih kan, misalnya, Pak mohon maaf Pak, saya mendengar ada informasi bahwasannya pengadaan ini kelihatannya arahnya ke tidak sesuai spek atau jumlahnya berkurang, fiktif. Mohon izin Pak, kira-kira apakah seperti itu? Itu bisa kita lakukan sebelum terjadi. Oh iya Pak, maaf, baik saya akan perbaiki Pak. Ya kan? Nah seperti itu. Dan yang melaporkan menjadi rahasia kami. Jangan takut. Ya, keamanan saksi Bu? Perlindungan saksi itu ada. Tetap kita akan jaga. Jadi jangan takut. Nanti kalau aku lapor dilapor terus kemudian atasnya bilang siapa yang lapor? Alif. Mati lalu. Enggak Liv ya. Itu tetap kita akan jaga. Mau dari masyarakat misalnya dari desa datang ke kami, kemudian kepala desanya pasti tanya, Pak Bapak tahunya dari mana? Saya ini sandaran kok Bapak bisa tahu di Sangatta. Oh yang melaporkan adalah BPD. Enggak akan begitu. Ya. Oke jelas ya. Udah lapar semuanya? Wajah-wajah lapar? Belum ya? Mau kita panjangin 2 jam lagi? Bisa? Baik, mungkin itu Mas Nando, apa yang saya sampaikan moga-moga berkenan dan moga-moga masuk dalam hati ya. Dan saya tidak ingin pada saat saya pensiun saya melihat wajah-wajah kalian ketangkap kamera pakai rompi orange, pink. Ya, oke mungkin gitu Mas Nando. Oh ya, baik. Kita akhiri sesi dari narasumber kita Bapak DRH Antonius Kurniawan Dewanto. Kepada teman-teman saya mohon tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak.